Saat tatapan Shoyan tertuju pada tubuh Bai Ruoxuan, tatapan gelap Bai Ruoxuan juga tertuju padanya. Aku tidak pernah menyangka kalau tetua Rong pun tidak akan mampu menghabisimu dengan segera. Dasar bajingan celaka. Bai Ruoxuan mengatupkan giginya dengan marah. Shoyan mendarat di samping pria dan wanita dari siku beringin api di tanah. Ia secara acak menyerahkan pil obat kepada mereka berdua. Setelah itu, tatapannya sekali lagi tertuju pada Bai Ruoxuan. Wajahnya menampakkan senyum dingin saat ia melengkungkan tangannya dengan cara yang provokatif dan berkata, "Tulang-tulangku cukup keras. Jika kau menginginkan hidupku, mengapa kau tidak mengambilnya sendiri?" Melihat sikap meremehkan Shoyan, kemarahan di mata Bai Ruoxuan semakin kuat. Tepat saat dia hendak meledak, Bai Rong yang saat ini berada di tengah-tengah formasi pembunuh, tiba-tiba berteriak dengan suara serak, "Pangeran, cepatlah tinggalkan tempat ini. Anak ini jelas bukan orang biasa. Jika kau tidak pergi sekarang, aku khawatir kau akan berada dalam bahaya." Saat teriakan itu terdengar, keempat leluhur asal lainnya yang berdiri di sekitar Bai Ruoxuan dengan cepat melangkah maju untuk melindunginya. Kata-kata peringatan seperti itu menyebabkan ekspresi Bai Ruoxuan menjadi semakin buruk. Beberapa saat kemudian, dia berkata dengan muram, "Penatua Rong, apakah kau benar-benar percaya bahwa aku lebih rendah dari bocah rendahan? Aku punya 4 tetua leluhur asal di sini. Bahkan jika kita mengulur-ulur waktu, kita akan bisa menyeretnya sampai mati." Begitu suaranya jatuh, sepasang matanya yang merah menatap tajam ke arah Shoyan. Dia tiba-tiba meraung dengan niat membunuh. "Menyerang, hari ini, aku pasti akan menghancurkan tulang-tulangnya menjadi debu dan mengambil kembali penguasa Xuan Giok serta api surgawi di tangannya." Bai Ruoxuan mengabaikan keempat orang di sampingnya ketika sosoknya langsung menyerang Shoyan. Keempat tetua itu ragu-ragu sejenak sebelum mengikutinya dari dekat dan menyerang Shoyan. Bai Rong yang berada di dalam formasi besar di langit tidak punya pilihan selain menggunakan seluruh kekuatannya untuk memblokir serangan formasi besar. Meskipun hatinya sangat marah dengan kecerobohan Bai Ruoxuan, dia masih berharap bahwa mereka akan berhasil membunuh Shoyan. Di tanah, Shoyan menatap tajam ke arah 5 orang yang berlari ke arahnya. Kekuatan mereka relatif kuat. Bai Ruoxuan sendiri berada di tingkat leluhur asal bintang 4, ditemani 2 tetua leluhur asal bintang 4, serta leluhur asal bintang 8. Jajaran ini bisa dikatakan tak terkalahkan di bawah ranah yang mulia asal. Tidak akan mudah menghadapi serangan kelima orang ini. Di saat yang bersamaan, Shoyan segera menelan beberapa pil tanpa ragu. Kekuatan obat yang lembut menyebar dengan cepat ke seluruh tubuhnya. Detik berikutnya, api surgawi di permukaan tubuhnya menyala. Ia kemudian menghentakkan kakinya dengan keras ke tanah dan menyerang Bai Ruoxuan yang pertama kali tiba. Keduanya bertukar pukulan 1 kali sebelum Bai Ruoxuan terdorong mundur dengan paksa. Kekuatan yang dilepaskan Shoyan benar-benar membuat ekspresi Bai Ruoxuan berfluktuasi. Shoyan tidak menunjukkan sedikit pun niat untuk berhenti. Langkah pemusnah langit ditampilkan ketika tubuhnya dengan cepat mendekati Bai Ruoxuan. Tinjunya yang disertai api surgawi menghantam wajah Bai Ruoxuan dengan keras. "Bajingan kecil, beraninya kamu." Pada saat yang sama, Bai Ruoxuan bertindak untuk memblokir serangan itu. Seorang leluhur asal bintang 6 yang bergegas dari samping dengan tergesa-gesa menyerang. Sebuah serangan tajam menghantam leher Shoyan dengan keras. Shoyan mendengus dingin. Cahaya menyambar dari cincin penyimpanan di jarinya. Tepat saat tangan pihak lain hendak menyerang, sosok hitam keunguan segera melesat keluar. Guntur yang dahsyat bergemuruh saat kilat menyambar. Sebuah tinju logam langsung menghantam dada tetua leluhur asal bintang 6. Kekuatan petir yang mengerikan itu menembus dadanya dan menghancurkan jantungnya. Suara teredam terdengar ketika tetua leluhur asal bintang 6 itu kehilangan nyawanya. Pada saat yang sama, Shoyan dan Bai Ruoxuan sekali lagi terpisah satu sama lain. Keduanya mundur 1000 kaki. Cahaya yang mengalir berkedip-kedip di samping Shoyan saat seorang tetua leluhur asal bintang 8 bergegas maju, tetapi dengan cepat terlempar oleh Raja Utara. Adapun tetua leluhur asal bintang 6 lainnya, ia terbang ke sisi tetua yang sudah menjadi mayat. "Serang! Selama salah satu dari kalian bisa menunda boneka itu, kita bertiga akan bisa membunuhnya." Bai Ruoxuan menatap dengan kaget ke arah tetua leluhur asal bintang 6 yang langsung berubah menjadi mayat. Namun amarah di hatinya tidak berkurang. Dia memerintahkan tetua leluhur asal bintang 8 lainnya untuk maju. Sementara dia bergabung dengan tetua leluhur asal bintang 6 yang tersisa dan bersiap untuk memanfaatkan kesempatan untuk menyerang. Shoyan memfokuskan matanya ke 3 orang yang menyerbu ke depan.
Dua kelompok api surgawi dengan warna yang berbeda tiba-tiba muncul di tangannya. Tak lama kemudian, kedua tangannya terkepal dengan keras. Api surgawi dilepaskan dan aura tubuhnya tiba-tiba melonjak. Api surgawi 3 perubahan misterius. Dengan raungan marah di dalam hatinya, bola api lain dimuntahkan dari mulutnya. Ledakan itu langsung menelan seluruh tubuhnya dan cahaya keemasan mulai bersinar di tubuhnya. Saat dia mengayunkan tinjunya, tubuhnya tumbuh dengan cepat, berubah menjadi dewa Fajra raksasa yang diselimuti api. Dan dia dengan ganas beradu dengan tetua leluhur asal bintang 8. Ekspresi tetua leluhur asal bintang 8 itu tanpa sadar berubah. Dalam sekejap mata, kultivasi Shoyan telah meningkat ke level leluhur asal bintang 6. Selain itu, ledakan kekuatan tempurnya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan dengan kultivasinya di level leluhur asal bintang 8, dia masih merasa cukup sulit untuk bertukar pukulan dengan Shoyan. Anak ini tidak boleh dibiarkan hidup. Teknik do tingkat yang menengah, segel darah jahat. Orang tua itu menyilamkan kedua telapak tangannya, dan 2 bekas luka berdarah langsung muncul di telapak tangannya. Saat darah segar menyembur keluar, Origin Ki mengalir ke bekas luka tersebut, menyebabkan aura yang sangat kuat meletus. Di sisi lain, Shoyan mengangkat tangannya ke dadanya, dan serangkaian segel terbang keluar dengan cepat. Dari penampilannya, itu adalah teknik segel dewa. Namun, ketika dia menggunakannya sekarang, itu sangat berbeda dari ketika dia melawan Xiaofeng. Ada beberapa segel yang lebih rumit. Pada saat yang sama, kekuatan yang terkandung di dalamnya juga telah meningkat ke tingkat yang sama sekali baru. Segel alam semesta! Teriakan Shoyan terdengar bersamaan dengan melepaskan segel tersebut. Itu adalah segel ke-7 dari segel 8 dewa. Segel pertama di bawah kelas suci. Dengan kekuatan Shoyan saat ini, kemungkinan bahkan leluhur asal bintang 9 harus menganggapnya serius. Kedua kekuatan itu bertabrakan. Dalam beberapa tarikan napas, kekuatan yang luar biasa itu menghancurkan segel darah iblis. Dan bahkan tetua leluhur asal bintang 8 itu terlempar mundur sejauh 100 kaki. Detik berikutnya, tetua leluhur asal bintang 6 lainnya tiba-tiba menyerbu dari samping. Pedang raksasa di tangannya terangkat tinggi ke udara saat dia mengayunkannya ke arah kepala Shoyan. "Jangan berani-berani menyakiti tuanku." Suara kering terdengar ketika tubuh Raja Utara sekali lagi muncul di depan Shoyan. Tendangan cambuk yang kuat menuangkan seluruh kekuatannya ke tubuh tetua leluhur asal bintang 6. Dengan serangan ini, leluhur asal bintang 6 itu juga terlempar dan berada di ambang kematian. Bairuok Xuan yang mengikuti dari belakang juga ditangkap oleh Raja Utara dengan satu tangan. Di sisi lain, tetua leluhur asal bintang 8 yang telah bertarung sejak awal dengan Raja Utara juga merangkak dari tanah dengan susah payah. Ketika dia mengangkat kepalanya, 3 orang yang tersisa secara bersamaan melihat Bairuok Xuan yang telah ditangkap oleh Raja Utara. Bagaimana ini bisa terjadi? Tetua Rong, selamatkan aku! Baru pada saat inilah, teriakan ketakutan terdengar dari mulut Bairuok Xuan. Jauh di atas langit, Bairong yang saat ini berlumuran darah dalam formasi pembunuh, akhirnya melihat pemandangan di tanah sekali lagi. Seketika, teriakannya yang serak bergema di seluruh dunia. "Shoyan, jika kau berani menyakitinya, klan bayiku tidak akan tenang sampai kau mati." Shoyan mencibir ketika mendengar ini. Matanya perlahan terangkat saat dia menatap Bairong di langit dan berkata dengan dingin, "Bahkan jika aku melepaskannya sekarang, tidak akan ada ruang untuk rekonsiliasi antara kita. Karena itu, sebaiknya aku simpan kata-kata ini untuk dirimu sendiri." Begitu dia selesai berbicara, tangan besar Shoyan perlahan mencengkeram kepala Bairuok Xuan dan mengerahkan tenaga. Dengan suara berderak, tubuh Bairuok Xuan langsung kejang-kejang hebat. Setelah itu, Bairuok Xuan benar-benar kehilangan semua tanda-tanda kehidupan. Raungan yang menggetarkan bumi terdengar dari mulut Bairong ketika dia melihat Bairuok Xuan tewas. Matanya yang keruh langsung berubah menjadi merah tua. Pada saat ini, dia tidak lagi peduli dengan kekuatan mengerikan yang terus-menerus membardir tubuhnya. Sebaliknya, dia dengan panik mengedarkan organ ki di tubuhnya, mengumpulkannya ke dalam pusaran sambil melakukan yang terbaik untuk menekannya. "Bai Sheng, Bai Mie, hentikan orang ini. Bahkan jika aku mati hari ini, aku akan membunuhnya dengan tanganku sendiri." Suara yang serak bergema. Di tanah di bawah, 2 ahli leluhur asal bintang 8 mengangguk berat setelah mendengar perintah Bairong. Doki melonjak keluar dari tubuh mereka saat sosok mereka dengan cepat melintas, muncul di samping Shoyan dalam sekejap mata. Keduanya mengelilingi Raja Utara dan Shoyan. Selanjutnya, kekuatan yang melonjak tiba-tiba muncul dari tubuh Bairong
di dalam formasi api penyucian 8 arah di langit. Sebuah ledakan yang mengejutkan terjadi, bahkan menyebabkan segel formasi tingkat atas bergetar. Dari kelihatannya, Berong akan keluar dari formasi jika ini terjadi beberapa kali lagi. Melihat ini, ekspresi Shoyan yang awalnya cemberut langsung berubah serius. Dengan bantuan teknik rahasia, teknik gajah raksasa, dan teknik Do kelas atas, dia memang memiliki kemampuan untuk memukul mundur ahli leluhur asal bintang 8. Namun, dia hanya bisa menggunakan metode seperti itu sekali, mengingat kultivasi lawannya akan sulit baginya untuk menandingi mereka begitu mereka benar-benar menyerang. Terlebih lagi, Berong hendak melepaskan segel formasi. Jika ini berlarut-larut, Shoyan tidak akan bisa melarikan diri bahkan jika dia mau. Kelopak mata Shoyan sedikit tertunduk saat dia berpikir dengan cepat. Tak lama kemudian, dia melihat ke arah 2 anggota suku beringin api yang sudah memulihkan sebagian kekuatan mereka. Jika dia bisa meminjam kekuatan mereka, dia mungkin punya kesempatan untuk lolos dari tangan mereka. Teknik gajah raksasa perlahan menghilang dengan pikiran Shoyan. Penguasa Shuan segera mendarat di tangannya saat origin ki di tubuhnya dengan cepat beredar. Orang tua di sisi lain juga mengeluarkan senjatanya saat melihat ini. Penguasa pemecah langit 7 lapis. Shoyan adalah orang pertama yang bergerak. Sambil meraung, dia melambaikan penguasa Shuan di tangannya. Dalam sekejap mata, beberapa sinar cahaya melesat keluar, dan lelaki tua di depannya juga mengacungkan senjatanya untuk menghadapinya secara langsung. Sesaat kemudian, Raja Utara yang berada di belakang Shoyan tiba-tiba berbalik. Pada saat yang hampir bersamaan, Master leluhur asal bintang 8 lainnya dengan cepat menyerang. Telapak tangannya berubah menjadi bilah pedang, dan dia dengan kejam menusukkannya ke punggung Shoyan. Namun, Shoyan sudah menduga hal ini. Tirai di belakangnya terbentuk dengan cepat, sementara Raja Utara mengejar cahaya penguasa Shuan dengan kecepatan penuh. Dia mengkombinasikan cahaya penguasa api untuk bertabrakan dengan keras dengan Master leluhur asal bintang 8. Adapun Master leluhur asal bintang 8 lainnya, dia nyaris tidak melihat sosok Shoyan yang menghilang. Dia buru-buru melihat ke depan, hanya untuk melihat dada lelaki tua itu terluka parah oleh pukulan Raja Utara. Untungnya, mengingat kekuatan lelaki tua itu, pukulan ini tidak cukup untuk membunuhnya. Namun, wajahnya pucat, dan kekuatan petir yang terus-menerus melonjak di sekujur tubuhnya, menunjukkan betapa seriusnya luka-lukanya. Bai Seng, sial, kita ditipu oleh bocah nakal itu. Aku akan menahan bajingan ini. Bai Mie, cepat habisi bocah itu. Apapun yang terjadi, kita tidak boleh membiarkannya lolos. Bai Seng menoleh dan berteriak tegas kepada Bai Mie. Bai Mie ragu sejenak sebelum menganggukkan kepalanya dengan berat. Tatapannya dengan cepat menyapu ke segala arah. Tak lama kemudian, dia melihat Shoyan yang muncul di samping orang dari suku beringin api. Seketika, dia menggerakkan kekuatan jalan agungnya tanpa ragu-ragu. Beberapa dinding batu tebal dengan cepat mengumpul di sekujur tubuhnya. Dinding-dinding itu tampak seperti banyak perisai saat mengelilingi kedua sisinya. Pada saat yang sama, Shoyan mengalihkan perhatiannya pada 2 anggota suku beringin api di sampingnya. Dia tidak berani tinggal lebih lama lagi dan buru-buru bertanya, "Jika kalian berdua ingin meninggalkan tempat ini hidup-hidup, bisakah kalian menyetujui permintaanku selanjutnya?" Kedua orang itu sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata Shoyan. Bahkan ahli leluhur asal yang bermartabat di depan mereka tidak dapat menghadapi musuh. Jadi apa yang dapat mereka berdua lakukan? Namun, sebelum keduanya sempat mengajukan pertanyaan apapun, mereka tercengang melihat Shoyan di depan mereka telah membuka mulutnya dan menyemburkan 5 bola api kuat. Bai Mie yang berada di kejauhan juga menatap pemandangan ini dengan ekspresi muram. Bocah ini, apa yang coba dia lakukan? Melihat 5 bola api surgawi perlahan melayang di depan Shoyan, wajah tua Bai Mie tak kuasa menahan diri untuk tidak berkedut. Sebelumnya, ia telah menyaksikan sendiri kekuatan api surgawi di tangan Shoyan. Sekarang setelah Shoyan memanggil mereka lagi, rasa gelisah yang kuat dengan cepat tumbuh di hatinya. Kita tidak boleh membiarkan dia melanjutkan. Baru pada saat inilah, Bai Mie meningkatkan kecepatannya. "Ayo, pinjamkan aku api surgawi di tubuhmu." Setelah memisahkan 5 api surgawi berturut-turut, wajah Shoyan yang baru saja pulih berubah pucat pasi. Lebih dari separuh origin ki dalam tubuhnya telah dikonsumsi dan jika bukan karena pil obat, bahkan langkah ini akan sangat sulit. Meskipun begitu, 4 api surgawi di tangannya dan bola api benih campuran mungkin tidak cukup untuk menghentikan lawannya. Tiba-tiba, bola api lain yang mendominasi muncul di depan Shoyan. Bagian luarnya berwarna merah dan bagian tengahnya berwarna merah tua seperti magma.
Shoyan mengenalinya hanya dengan sekali pandang. Itu adalah api batu vulkanik yang berada di peringkat ke-17 dalam daftar api surgawi. Seperti yang diharapkan, meskipun itu juga api benih, api itu jauh lebih kuat. Api itu pasti terpisah langsung dari api asal yang berarti. Sebuah pikiran melintas di hati Shoyan. Tak lama kemudian, ia merasakan Bai Mie melesat dari sisi berlawanan dengan kecepatan kilat. Ia mendengus dingin dan dengan tegas mengendalikan 6 gugus api di depannya untuk terbang kembali. Pada saat yang sama, ia menghantamkan kedua telapak tangannya dan tanpa basa-basi menggabungkan api batu vulkanik dengan 5 gugusan api surgawi. "Bocah, berhenti!" Suara marah tiba-tiba terdengar saat Bai Mie mengendalikan dinding batu di sekitarnya untuk menghantam Shoyan. Shoyan menghindar beberapa kali dan dengan cepat menjauh darinya. Bai Mie memperhatikan api yang berkobar dari telapak tangan Shoyan berangsur-angsur stabil. Rasa ngeri di hatinya semakin kuat, dan dia berusaha sekuat tenaga untuk meningkatkan kecepatannya hingga batas maksimal. Di bawah kendali pikiran Bai Mie, beberapa dinding batu terbentuk dengan cepat. Setelah beberapa kali gerakan, dinding-dinding itu menghalangi punggung Shoyan dan menghalangi jalannya untuk mundur. Pada saat yang sama, batu-batu terus terbentuk di bawah kaki Bai Mie. Setiap langkah yang diambilnya menyebabkan kecepatannya untuk maju meningkat. Setelah lebih dari selusin napas, jarak antara dirinya dan Shoyan hanya beberapa kaki. Bai Mie menatap Shoyan yang hanya berjarak 1 kaki. Senyum dingin akhirnya muncul di wajahnya. Dengan lambaian tangannya, batu di telapak tangannya dengan cepat membentuk dinding batu besar seukuran pintu. Dengan gerakan menyapu, batu itu menghantam telapak tangan Shoyan dengan keras. Jika serangan ini kena, begitu apinya menghilang, Shoyan pasti akan terluka parah. Namun, ketika dinding batu itu masih berjarak lebih dari 10 cm dari tangan Shoyan, Shoyan perlahan mengangkat matanya. Tatapannya yang tajam dan dingin menatap langsung ke mata Bai Mie. Saat telapak tangannya terbuka dan tertutup, teratai api yang mengandung warna merah tua melayang ke depan, di depan mata Bai Mie yang terkejut.